ini menarik fakta yang sekarang terjadi ya. Semakin bergulir ke sini, semakin sudah mulai kelihatan. Ternyata memang motif dari Mawa ini ya, atau aktor intelektualnya ada di belakangnya Mawa itu jelas motifnya adalah uang. Jika terjadi proses perdamaian duduk bareng ya, ini kita semakin kaget gitu ya bahwa dia ternyata minta uang 1 miliar ya kan, baru perdamaian akan direalisasikan gitu loh. Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas laporan Wardatina Mawa kini memasuki babak yang semakin menarik untuk disorot. Setelah proses hukum berjalan, pihak kepolisian diketahui sempat membuka ruang mediasi guna mempertemukan kedua belah pihak dengan harapan persoalan ini bisa diselesaikan secara damai. Namun sayangnya, upaya tersebut tak membuahkan hasil yang diharapkan. Pertemuan mediasi justru berakhir tanpa kesepakatan, hingga akhirnya pihak Insanul Fahmi memilih untuk tidak melanjutkan proses mediasi tersebut. Di tengah kegagalan mediasi itu, muncul fakta yang cukup mengejutkan. Dedi DJ yang menjadi perwakilan Insanul Fahmi mengungkap adanya syarat yang diajukan oleh pihak Wardatina Mawa selama proses perundingan berlangsung. Pengakuan tersebut sontak mengubah cara pandang pihak Insanul terhadap jalannya mediasi. Menurut Dedi, pihak pelapor disebut meminta sejumlah uang dengan nominal fantastis sebagai syarat pencabutan laporan. Angka yang diajukan pun tak main-main, yakni mencapai 1 miliar rupiah. Klaim inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pihak Insanul memilih untuk menghentikan proses mediasi dan tidak melanjutkan perundingan lebih jauh. Ini menarik fakta yang sekarang terjadi ya. Semakin bergulir ke sini, semakin sudah mulai kelihatan. Ternyata memang motif dari Mawa ini ya, atau aktor intelektualnya ada di belakangnya Mawa itu jelas motifnya adalah uang. Kenapa saya katakan begitu? Kemarin kita ada dapat jawaban permohonan restoratif justice kita dijawab oleh pihak Mawa. Tetapi ketika terjadi proses perdamaian duduk bareng ya, ini kita semakin kaget gitu ya bahwa dia ternyata minta uang 1 miliar ya kan, baru perdamaian akan direalisasikan gitu loh. Kalau saya runut ke belakang, flashback lagi ke belakang, berarti betul dong dengan apa yang saya sampaikan di awal ya kan, bahwa motif dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh mereka di Polda Metro, dugaan tindak pidana perzinahan itu bukan hanya semata-mata dia meminta keadilan dengan terjadinya perbuatan yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh Insanul dan Inara Rusli ya kan, tetapi ini jelas adalah mereka berusaha untuk melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Mereka minta uang sehingga akhirnya proses perdamaian itu kita hold, kita loh yang menghold ya, karena kita berpositif thinking terhadap mereka. Kita juga berterima kasih direspon permohonan restoratif justice kita dengan mereka juga mengirimkan surat kepada direktur ya kan, kepada Polda Metro untuk menerima restoratif justice kita. Akhirnya kita duduk bareng. Muncullah di situ angka 1 miliar dengan dalih, dengan alasan katanya 1 miliar itu untuk beli rumah lah, apalah ya, ini kan nggak pas gitu. Di tengah polemik yang masih bergulir, drama rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi rupanya juga terus memanas di meja hijau. Proses perceraian keduanya yang tengah berjalan di Pengadilan Agama Medan kini memasuki tahap yang semakin krusial. Rumah tangga yang diterpa berbagai isu, mulai dari dugaan perselingkuhan hingga kabar pernikahan siri Insanul dengan Inara Rusli, perlahan mulai dikupas satu persatu melalui agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.
Pada sidang yang digelar Rabu kemarin, pihak Mawa menghadirkan 2 orang yang dinilai mengetahui kondisi rumah tangganya sejak awal, yakni kakak dan adik kandungnya sendiri. Kuasa hukum Mawa, Muhammad Idrus, mengungkapkan bahwa jalannya persidangan berlangsung cukup intens. Menariknya, di tengah jalannya sidang, majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk kembali mempertimbangkan keputusan mereka. Namun harapan untuk berdamai tampaknya sudah semakin tipis. Baik Mawa maupun Insanul disebut tetap teguh pada pendiriannya masing-masing. Jika sebelumnya masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan, kini situasinya terlihat berbeda. Keduanya sama-sama mantap melangkah ke arah yang sama, yakni mengakhiri perjalanan rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Tadi persidangan tadi dari agenda saksi itu memakan waktu sekitar lebih kurang 1 jam, Mbak ya. Karena banyak pertanyaan dari pihak majelis hakim, dari pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Jadi tadi 1 jam lebih kurang ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi, Mbak. Sebagai gambaran itu permasalahan perselingkuhan itu aja yang dibahas tadi. Begitu, Mbak. Jadi tadi dari persidangan pun sudah ditanya juga oleh majelis hakim ya, apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan dan apakah keinginan dua belah pihak ingin bersatu lagi. Namun pihak kita mengatakan tetap ingin berpisah ya, dan dari pihak Ihsanul, dari kuasa hukumnya tetap mengatakan ingin berpisah juga. Benar, dikarenakan kenapa kita meminta ditunda persidangan, dikarenakan ada bukti-bukti tertulis kita yang belum lengkap gitu. Makanya kita minta menunda persidangan. Dikarenakan itulah dia ya, bukti-bukti kita itu belum nyampe dari Jakarta. Ya bukti-buktinya seperti ya laporan ya, laporan dari pihak Mawa ya ke Mabes Polri ya, ke pihak kepolisian. Hanya itu saja sih pembuktian kita. Tak hanya menyoroti isu perselingkuhan yang sejak awal menjadi sorotan publik, persidangan kali ini juga turut mengupas polemik lain yang tak kalah menarik, yakni soal nafkah setelah hubungan keduanya tak lagi berjalan harmonis. Belakangan sempat beredar kabar bahwa Wardatina Mawa hanya menerima nafkah sebesar Rp500.000 per bulan sejak berpisah rumah dengan Insanul Fahmi. Rumor tersebut bahkan ramai diperbincangkan dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Namun kuasa hukum Mawa, Muhammad Idrus, langsung memberikan klarifikasi tegas. Menurutnya, informasi yang beredar itu tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak pernah menjadi bagian dari tuntutan yang diajukan pihaknya dalam persidangan. Di sisi lain, dalam gugatan cerai yang tengah bergulir, Mawa justru secara resmi mengajukan tuntutan nafkah untuk anak mereka. Nilainya pun terbilang fantastis, mencapai Rp25 juta setiap bulan. Dengan permohonan kita semalam, gugatan kita ya, kita memohon pada majelis hakim itu nafkah anak itu 25 juta. Namun itu kan nanti kan ada hasil akhirnya ya dalam putusan ya, berapa sepantas yang harus diberikan kepada anaknya. Jadi nafkah yang diberikan yang sudah kita jelaskan wawancara yang kemarin itu, Mbak, Insanul itu pernah memberikan ya Rp1 juta. Pernah memberikan Rp1 juta. Masalah nafkah yang diberikan kepada pihak kita itu belum ada diinformasikan ya, apakah selama ini diberikan atau tidak kepada anaknya. Namun kemarin sebelum persidangannya kita bertanya juga, ya tetap diberikan kepada anaknya. Namun jumlahnya tidak bisa kita kasih tahu di sini ya, berapa jumlahnya ya Mbak ya. Namun ada diberikan. Kami yang dapat informasi bahwasanya tetap diberikan, namun jumlahnya itu yang setahu saya ya, yang kemarin itu Rp1 juta. Tapi yang 500.000 itu saya belum dapat informasi. Di tengah berbagai persoalan yang masih bergulir, ternyata ada satu hal yang sudah mulai menemukan titik terang, yakni terkait hak asuh dan akses Insanul Fahmi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sebelumnya, dalam proses mediasi yang pernah dijalani kedua belah pihak, persoalan tersebut disebut telah mencapai kesepahaman. Karena itu, hubungan antara Insanul dan buah hatinya diklaim tetap berjalan dengan baik, meski rumah tangga orang tuanya tengah berada di ujung perpisahan.
Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, bahkan mengungkapkan bahwa komunikasi antara kliennya dengan anak-anak saat ini justru semakin intens dibandingkan sebelumnya. Tommy juga menegaskan bahwa persoalan nafkah yang sempat menjadi bahan perbincangan publik sebaiknya tidak disamakan dengan perhatian Insanul terhadap anak-anaknya. Masalah anak ya, Insanul tentunya sekarang ini udah lebih intens ya ketemu ya. 2 minggu sekali atau seminggu sekali kalau dia mau jalan, ya komunikasi yang baik juga sudah. Yang jelas selama ini yang saya tahu juga anak daripada Insanul meminta apa juga pasti Insanul pasti akan penuhin dan beliin gitu loh. Jadi sebenarnya ini komunikasi aja lah, jangan terlalu dibesar-besarkan gitu. Jadi kalau memang butuh apa ya minta aja pasti kasih lah gitu ya. Kalau yang saya tahu seperti itu ya, karena memang kita tahu. Jadi kalau memang bicara masalah uang itu hal yang sensitif tentunya, yang kita juga nggak tahu seperti apa, yang tahu mereka berdua kan. Di tengah buntunya upaya mediasi dalam kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa, ternyata masih ada satu persoalan lain yang hingga kini belum juga terjawab. Ya, kasus dugaan akses ilegal CCTV yang dilaporkan oleh Inara Rusli masih menyisakan tanda tanya besar dan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Meski sudah berjalan cukup lama, misteri mengenai siapa sosok yang diduga berada di balik perkara tersebut hingga kini belum juga terungkap secara jelas. Kondisi ini pun memunculkan banyak spekulasi dan membuat publik semakin penasaran dengan perkembangan kasus yang masih menggantung tersebut. Dari pihak Insanul Fahmi sendiri berharap agar perkara ini segera mendapatkan kejelasan. Mereka meminta penyidik untuk segera menuntaskan proses yang sedang berjalan dan memberikan kepastian hukum atas kasus tersebut. Tak hanya itu, pihak Insanul juga berharap aparat penegak hukum dapat segera mengumumkan tersangka lainnya yang diduga ikut terlibat. Respon terakhir karena surat kita nyampe ya, dan informasi update terakhir bahwa cyber lagi melakukan gelar perkara ulang ya, karena kami keberatan kalau yang ditetapkan tersangka hanya inisial A. Kami meminta bahwa orang-orang yang terlibat di situ bukan personal tetapi adalah kelompok ini siapa aja yang harus ditarik statusnya sebagai tersangka, bukan hanya diperiksa sebagai saksi gitu loh. Karena kan di dalam SP2HP-nya banyak tuh yang udah diperiksa saksi-saksi seperti inisial yang pernah saya sebutkan satu-satu gitu. Kami minta juga bahwa inisial-inisial itu kalau memang mereka ikut di dalam ya pemufakatan jahat, mereka harus ditetapkan juga sebagai tersangka gitu loh. Karena sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan personal inisial M tetapi udah kelompok. Nah, saya meminta memang kita semua ya, tim hukum juga ya, antara tim dari PH-nya Inara, dari PH-nya Saksi Kunci dan juga saya selaku PH Insanul Fahmi memintalah kepada penyidik untuk tegak lurus ya. Tegak lurus artinya bahwa siapakah tersangkanya, terus siapa saja yang berkaitan tentang adanya illegal access ini. Itu. Yang ketiga adalah motif dari adanya dugaan pengambilan tanpa hak CCTV itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.